Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai Microsoft Teams dan fitur-fiturnya yang ada di HP atau smartphone. Karena Microsoft Teams ini bisa kita gunakan baik di smartphone maupun di web atau di internet. Dan tampilannya akan sedikit berbeda. Maka untuk yang pertama ini, karena sebagian besar orang menggunakan smartphone-nya, agar nanti bisa lebih mudah menggunakan Teams atau lebih terbiasa, kita harus menginstalnya terlebih dahulu di HP kita. Yang pertama kita cari Play Store, kemudian kita ketikkan Microsoft Teams. Ini karena tombol saya tidak muncul, saya pakai perekam suara. Microsoft Teams. Microsoft Teams. Nah, nanti ini tampilannya, kemudian kita install. Masih download. Oke. Kita buka. Untuk menggunakan Microsoft Teams, Bapak Ibu harus mempunyai akun Microsoft 365. Nah, kita klik masuk untuk menggunakannya. Kita masukkan. Ini kebetulan saya punya akun inovatifnya ini. Ini tampilannya, kemudian kita klik berikutnya. Berikutnya mengerti seperti ini. Ini adalah tampilan Microsoft 365 di HP. Jadi fiturnya yang pertama adalah ada obrolan di atas ini. Bisa kita klik dulu, kita biar tahu. Nah, ini adalah nama kita ya. Nanti akun kita kalau sudah dibuatkan akan seperti ini. Nah, ini ada kita tandanya online, kemudian ada atur pesan status, pemberitahuan yang diaktifkan, pengaturan lainnya, tambah akun. Jadi misalnya kita punya dua akun. Jadi misalnya kita punya dua akun Microsoft 365, kita bisa menambahkan. Contohnya ini, misalnya saya akan menambahkan masuk akun yang sudah ada. Ini akan saya rubah dulu. JT9 seperti ini. Kita masukkan serinya. Jangan lupa sandi untuk akun Microsoft 365 ini harus minimal terdiri dari 3 hal yang berbeda. Yang pertama, huruf besar atau huruf kecilnya harus ada huruf besarnya, kemudian harus ada angkanya. Nah, seperti ini. Harus ada huruf kecilnya. Kita masuk. Kita klik berikutnya. Ini jika kita menggunakan akun yang sudah pernah kita gunakan dalam Microsoft Teams, maka akan ada obrolan yang muncul. Tapi kalau di yang baru masuk seperti tadi, obrolan ini akan kosong karena Bapak Ibu belum memiliki kelas ya, belum dibentuk kelasnya. Nah, seperti ini. Misalnya ini ada guru inovatif ini ya, kita lihat. Kalau yang ini obrolannya akan kosong karena belum ada isinya. Sedangkan yang di satunya lagi itu sudah ada isinya karena saya sudah terdaftar dalam beberapa kelas Microsoft ya. Nah, kita lihat obrolan ini muncul dari kelas-kelas yang kita ikuti. Jadi semakin banyak kelasnya dan kelas itu aktif, di sini akan muncul notifikasi atau pemberitahuan mengenai aktivitas apa yang sedang dilakukan di dalam Microsoft Teams tadi. Pertama kita lihat aktivitasnya seperti ini.
Jadi jika pengajar kita atau orang yang buat kelas dan kita ketika dimasukkan ke dalam kelas tersebut membuat assignment atau tugas seperti itu, dia akan muncul di aktivitas ini. Kemudian ada obrolan itu kelas-kelas tadi, ada berapa kelas. Nah, yang ini adalah Teams atau kelasnya. Jadi saya mengikuti pelatihan di kelas Jatim 9 ini. Kemudian ini ada sub kelasnya atau channel namanya ya, Bapak Ibu, webinar 1, webinar 2, webinar 3, webinar 4. Nah, yang lainnya ini adalah kelas yang dibuat oleh orang lain dan saya ditambahkan di kelas tersebut. Kalau saya Umroh Sida dan ini kelas saya. Ada Bu Eva, ada SMP lain. Seberapa banyak? Nah, jangan sampai bingung ya Bapak Ibu. Kemudian ada tugas. Sebenarnya kalau Bapak Ibu sudah pernah menggunakan Google Classroom tidak akan terlalu sulit. Nah, ini tugas-tugas yang diberikan oleh pengajar dari kelas-kelas yang kita ikuti. Sedangkan kalender adalah jadwal meeting kelas yang dibuat menggunakan Microsoft Teams meeting ya. Jadi dalam pelatihan Microsoft 365 ketika kita meeting kita tidak menggunakan Zoom atau Webex, tapi kita akan menggunakan Teams meeting. Itu juga. Kemudian ada lainnya, ini ada beberapa fitur. Ada fitur panggilan, ada file, ada kamera, organization, ada wiki, edu class note, edu staff note, disimpan, giliran kerja, dan stream. Biasanya nanti akan banyak kita gunakan adalah yang di edu class note sama stream ini yang banyak kita gunakan. Jadi Bapak Ibu seperti itu pengenalan fiturnya ya. Sekarang coba kita kembali ke Teams yang ini. Nah, misalnya nanti untuk pelatihan ini nanti akan saya buatkan kelasnya. Kita coba dari awal yang belum ada sama sekali, kita buat mulai dari awal dan kita nanti akan belajar fitur-fiturnya. Yang pertama kita klik Teams. Jadi ada dua hal nanti di pojok atas ini, 3 ini ada buat tim baru, telusuri tim, bergabung dengan tim menggunakan kode. Jadi kita ketika masuk kode itu ada beberapa cara. Yang pertama itu nanti bergabung dengan menggunakan tautan, yang kedua menggunakan kode. Kemudian yang utama agar kita bisa beraktivitas di Teams ini, kita buat Teams baru seperti ini. Kemudian kita ada kelas, ada komunitas pembelajar profesional, ada staff, ada lainnya. Kita pilih kelas karena kita akan membuatkan kelas untuk siswa kita ya, anggap saja seperti itu. Jika Bapak Ibu bukan pengajar, jadi Bapak Ibu bisa pilih staff atau komunitas pembelajar ini. Nanti fiturnya agak sedikit berbeda karena untuk komunitas dan staff ini tidak akan ada fitur untuk penugasan seperti itu. Kita pilih kelas, kita namakan Teams-nya diseminasi Umroh-Sida. Jadi Bapak Ibu nanti akan saya tambahkan ke sini. Ini deskripsi opsional, bisa diisi bisa tidak. Kita klik centang. Jadi siswanya karena belum ada, tidak ditemukan yang cocok. Jadi yang bisa dimasukkan adalah Bapak Ibu yang memiliki akun 365. Jika tidak memiliki akun 365, maka dia tidak akan bisa mendaftar atau tidak akan bisa masuk ke kelas ini. Nah, yang akan menjadi guru siapa? Misalnya saya akan memasukkan Guru Atikus sebagai atau siapa dulu ya. Nah, ini teman-teman saya yang mengikuti pelatihan ini, mungkin akan saya masukkan salah satu. Nah, ini sebagai guru nanti akan saya klik seperti ini. Nah, nanti setelah kita masukkan dia akan muncul di beranda seperti Teams ya, yang tengah ini. Jadi misalnya kita buka dulu kelasnya.
ada postingan, ada file, ada lainnya. Ini ada kelas notebook, grade, dan tugas. Jadi untuk fitur kelas nanti seperti ini, akan ada tugasnya. Kelas notebook adalah fitur untuk pemberian tugasnya atau pemberian materi, pemberian tugas. Kita lihat di postingan belum ada. Kita jika ingin memberikan postingan, maka kita memakai ini ya. Coba. Nah, kita akan mempostingnya di sini. Kita bisa menambahkan foto, izinkan kita misalnya, kemudian bisa juga menambahkan GIF, animasi bergerak, kemudian lampiran, apa yang ingin kita masukkan, apa saja bisa, kemudian ada alamat. Ini untuk merubah font-fontnya. Ini juga kita bisa tambahkan yang lainnya. Ada prioritas, emoji, lokasi, form, power, price, stream. Stream itu adalah siaran langsung ya, seperti yang sudah kita pelajari. Nah, seperti itu. Kemudian file, kita coba saja. Filenya tidak ada karena kita belum menambahkan apa-apa. Coba kita klik. Kita buat folder, misalnya kita mau menyimpan bahan materi di sini. Kita buat folder, misalnya folder bahan diskusi. Nanti ketika kita buka seperti ini, karena belum kita isi, maka tidak akan ada isinya. Bisa kita tambahkan isinya apa, misalnya kita mengunggah baik. Sekarang kita lanjutkan. Setelah kita mengenal fitur-fiturnya, kemudian bagaimana cara kita membuat channel atau saluran lainnya. Kita buka dulu. Ini tadi sudah. Ini nanti kalau kita klik 3 ini akan muncul seperti ini. Kemudian kelola saluran. Kemudian ketuk kotak centang untuk menampilkan saluran dalam daftar saluran. Kita klik tambah, misalnya tambahkan saluran ya. Ini nanti, ini misalnya kelas ini nanti setting webinar 1. Berarti nanti ini adalah kegiatan kita di sesi yang pertama ya. Kita klik ini. Oke. Ini ada keterangan webinar 1. Kemudian misalnya kita mau edit dulu, kita lihat file edit, mau merubah namanya apa, misalnya tugas 1 baca ya, biar tidak bingung webinar itu apa. Oke, nanti untuk penugasan ada di tugas 1. Ini nanti ada beberapa tugas yang harus dikerjakan. Kira-kira bagaimana, kita lihat dulu. Jadi dari diseminasi ini, dari kelas diseminasi ini nanti ada beberapa tugas yang harus Bapak Ibu kerjakan, dan nanti akan saya masukkan ke dalam grup ini. Tugas 1 ini, kemudian kita lihat dulu di tugas 1 bentuknya apa saja. Nah, sama seperti yang ini, kalau kita mau posting, kalau lewat HP lewat sini ya. Kemudian kita ya, contohnya misalnya seperti ini tadi di CT yang sudah ada isinya ini, misalnya di kelas Jatim 9 di webinar 1, ya nanti akan saya beri tanggal. Nah, ini postingan ketika ada tugas ataupun kita membahas sesuatu, berarti ada di postingan ini. Kemudian filenya adalah file-file yang sudah diunggah oleh para pesertanya.
tidak. Nah, seperti itu. Nah, channel ya, kita ulangi. Oke, ada klik 3 ini, kita tambahkan kelola saluran. Karena tadi ada sudah tugas 1, kita sekarang ke yang selanjutnya, kita tulis tugas 2. Seperti itu. Kita klik, nanti bisa kita edit. Jadi misalnya ini nanti harus dikumpulkan tanggal berapa, nanti kita klik edit tugas 1 terakhir misalnya tanggal 10 Juli 2020 seperti itu. Nah, ini adalah tugas Bapak Ibu yang pertama nanti ya, membuat kelas dan saluran yang ada di Microsoft Teams. Nah, seperti itu.